Pada video kali ini saya ingin menjelaskan satu aktivitas yang paling utama sebelum Anda melakukan segala macam kegiatan bisnis yang ada di NASA. Maka perlu dilakukan beberapa tahap-tahap. Ya, ini saya beri judul cara memulai. Terdiri dari rencana dan persiapan awal, kemudian aktivitas dan tindakan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Ini penting untuk kita ketahui, terutama bagi Anda yang baru saja bergabung di bisnis NASA ini. Apa saja langkah-langkahnya? Mari kita mulai dari awal. Yang pertama adalah berani bermimpi. Cita-cita, impian atau setting goal atau tujuan Anda ini wajib untuk kita bangun, untuk kita bentuk sebelum kita melakukan aktivitas di dalam bisnis NASA. Sebelum Anda memulai jualan NASA, sebelum Anda kemudian menawarkan kepada customer-customer Anda, maka bangunlah tujuan terlebih dahulu. Ini sangat penting untuk dilakukan dan seringkali ini disepelekan oleh para distributor. Biasanya distributor yang membangun bisnisnya tanpa terlebih dahulu membangun suatu tujuan atau goal, biasanya di dalam proses perjalanan bisnisnya akan sangat banyak menemui hambatan dan rintangan. Nah, ini penting, jangan sekali-kali menyepelekan hal yang sepertinya menurut kita sederhana, tetapi percayalah bahwa ini sudah terbukti dan dibuktikan oleh para leader yang sukses, bahwa dengan membangun impian itu akan semakin memudahkan kita mencapai tujuan, akan memudahkan kita dalam mencapai apa yang ingin kita raih, ya, akan lebih memudahkan. Bayangan kita ingin membangun sebuah rumah, tapi kita tidak tahu rumah model apa yang ingin kita bangun, tentunya hasilnya akan berantakan, ya. Oleh karena itu marilah kita bangun dari awal, yaitu membangun target. Syarat impian yang pertama adalah silakan membangun impian hal-hal yang mubah untuk mencari keridhaan Allah, hanya untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah benar-benar diharapkan 100%. Kemudian mendekati realistis atau logis, kalau bisa rinci, detail, disertai bulan dan tahun kapan terwujud, ada saksi yang ikut melihat atau tanda tangan. Dipasang di tempat yang mudah terlihat sebisa mungkin, diusahakan dengan niat, usaha, doa, sedekah, dan amalan-amalan solih lainnya. Intinya kita ringkas menjadi SMART, spesifik yaitu jelas, measurable atau terukur, achievable bisa dicapai, realistik masuk akal, dan timely berbatas waktu. Ini adalah salah satu contoh impian. Bismillah, dengan mengharap ridha Allah, penghasilan saya adalah sebesar 1 miliar per bulan pada Januari 2016. Tanggal Yogyakarta 1 Januari 2014. Saksi, kemudian kita tanda tangan. Ya. Ini kita tanda tangan. Terus kemudian ada satu pertanyaan pokok yang sangat penting untuk kita tanyakan, terutama kepada diri kita sendiri. Apa yang akan kita bangun di dalam bisnis ini? Kita analogikan dengan sebuah bangunan. Jika kita hanya ingin membangun sebuah bangunan sederhana satu lantai saja, ya, tentu alatnya pun sangat sederhana. Contohnya seperti ini. Ini adalah suatu bangunan sederhana satu lantai, tentunya peralatannya sederhana, tidak dibutuhkan tim yang banyak. Ya. Lain halnya kalau kita ingin membangun sebuah gedung pencakar langit, semakin tinggi bangunan dan semakin besar, tentu membutuhkan alat-alat yang canggih. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah suatu bangunan pencakar langit yang tinggi. Forum pelatihan ini, video ini tidak cocok untuk Anda jika ternyata Anda hanya bermental sebagai pedagang saja. Anda hanya mengutamakan bagaimana bisa menjual 3 kristal X saja. Bagaimana Anda bisa menjual 10 kristal X, bahkan 1000 kristal X. Sebanyak apapun target jualan yang ingin Anda capai, maka
tetap saja itu adalah mental pedagang. Kemudian yang kedua adalah forum ini tidak cocok bagi Anda yang bermental ingin cepat kaya. Walaupun sebetulnya bisnis ini sudah saya buktikan mampu dibuat sebuah konsep, bahwa konsep bisnis yang cepat mendapatkan keuntungan dalam hitungan bulan, bahkan hitungan minggu. Ya, ada yang alhamdulillah dalam tempo 3 bulan ada yang berhasil membeli mobil, ada yang dalam waktu 6 bulan berhasil membeli rumah dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja butuh mental, ya. Mental apa? Mental untuk menjadi sukses yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mental untuk menganggarkan anggaran iklan. Kemudian yang ketiga adalah bisnis atau forum ini tidak cocok untuk Anda jika Anda hanya ingin membangun bisnis sampingan saja. Nah, forum ini akan sangat cocok untuk Anda jika Anda bermental pengusaha, berkarakter pembelajar, dan ingin membangun suatu istana bisnis. Nah, kalau kita sepakat bahwa kita ingin membangun suatu istana bisnis, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan peralatan yang canggih, butuh alat-alat kerja. Alat-alat kerja apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah karakter seorang pengusaha yang religius, ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Bagaimana kita berjualan secara jujur, menyampaikan misalkan suatu produk yang sesuai dengan manfaatnya, tidak melebih-lebihkan. Kemudian memegang akad dengan perusahaan, taat dengan akad perusahaan, yaitu tidak menjual di bawah harga yang sudah ditetapkan. Kemudian menyampaikan segala macam, baik itu yang berkaitan dengan produknya maupun bisnisnya. Kemudian menanggapi segala macam konsultasi tanpa pilih-pilih, tanpa kemudian melakukan analisis. Wah, sepertinya ini orang hanya tanya-tanya saja, tidak butuh produknya. Tidak, hindari hal-hal semacam itu. Hindari hal-hal yang bersifat subjektif. Jangan mudah menilai orang. Berpikir positiflah. Kemudian yang terakhir adalah fatonah. Kita cerdas dalam mensikapi masalah, mensikapi hambatan, kemudian mensikapi berbagai macam kasus yang nantinya akan terjadi selama kita menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah alat fisik. Alat fisik ini antara lain pertemuan misalkan. Bagi Anda yang berlokasi di Yogyakarta, saya menyediakan forum setiap hari Minggu jam 10 siang, ya, jam 10 sampai menjelang zuhur. Ini rutin saya adakan. Kemudian pertemuan yang kedua adalah klub distributor inti di tempatnya Bapak Ali, leader kita. Ini bisa kita manfaatkan. Dan yang ketiga adalah home sharing. Ya, home sharing ini bisa Anda adakan inisiatif Anda sendiri di rumah Anda. Kemudian VCD. VCD ini ada beberapa VCD, antara lain VCD kesaksian produk, kemudian VCD yang sudah saya susun yaitu berjudul update status dapat fulus. Ini bisa Anda gunakan untuk melakukan prospecting. Apa itu prospecting? Nanti akan kita bahas. Kemudian Facebook. Facebook ini juga merupakan alat grup Facebook, terutama grup Facebook NASA Online dan Offline Marketing Support System yang saya bangun. Kemudian link YouTube. Link YouTube nanti akan saya bangun beberapa video, akan saya upload video-video yang akan memudahkan Anda menjalankan bisnis ini. Kemudian selanjutnya buku, markas atau tempat ketemuan, alat presentasi, baik itu LCD proyektor, alat peraga dan lain sebagainya. Kemudian produk itu sendiri juga merupakan alat, BlackBerry, laptop atau komputer, rekening bank. Ya, rekening bank ini bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis ini secara online, saya wajibkan minimal mempunyai 4 rekening dari 4 bank terbesar, yaitu BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan Anda sendiri, untuk memperbesar omset Anda, untuk memudahkan customer kita.
biasanya ketika kita mulai melakukan aktivitas jualan, ada customer tanya, Mbak punya rekening BRI? Kemudian ternyata kita jawab, maaf Mbak, tidak punya, saya adanya BCA. Nah, ketika ditanya semacam ini, ternyata kita tidak punya rekening BRI, biasanya mereka batal order. Nah, tentu ini adalah suatu yang sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu, saran saya, bukalah rekening dari 4 bank yang berbeda, yaitu BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Kemudian siapkan juga 3 kartu handphone dari 3 operator yang berbeda, yaitu XL, AS atau Simpati, dan Indosat. Nah, ini juga merupakan alat. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan kita juga merupakan alat. Downline kita. Downline kita adalah orang yang kita informasikan dan kita ajak kerjasama untuk menjalankan bisnis ini. Ada leaflet, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah leader. Leader ini adalah salah satunya upline aktif, ya. Kemudian ada sponsor. Apa bedanya upline aktif dan sponsor? Nanti akan kita bahas di kesempatan terpisah. Kemudian ada leader. Leader ini adalah motivator yang ada di NASA. Kemudian PT NASA itu tersendiri. Kemudian ada technical service. Technical service ini adalah suatu jasa, suatu konsultan yang disiapkan oleh NASA. Ya, misalkan Anda ingin mengembangkan bisnis NASA dari segi pupuk organiknya misalkan. Suatu saat Anda ditanya oleh